Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asmaul Husna, NIM 2104020062, Prodi Perbankan Syariah kelas PBS 3B dengan nomor absen 28. Baik, pada video ini saya akan membahas sedikit mengenai pasar modal syariah untuk memenuhi tugas final mata kuliah aspek hukum perbankan syariah. Nah, mungkin beberapa di antara kita ada yang belum mengetahui apa sih itu pasar modal syariah dan apa yang membedakan antara pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional. Nah, pasar modal syariah adalah kegiatan di dalam pasar modal yang mempertemukan antara perusahaan atau instansi dengan investor guna untuk memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek yang dimana tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang artinya bahwa segala hal yang dilakukan harus berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Nah, setelah kita mendengar dan mengetahui apa pengertian dari pasar modal syariah, maka tentunya kita sudah dapat menemukan perbedaan antara pasar modal syariah ini dengan pasar modal konvensional. Nah, untuk mengetahui perbedaan lebih jelasnya, kita dapat melihatnya dari 3 hal, yaitu yang pertama dari segi konsep dasar, yang mana pada dasarnya pasar modal syariah ini mengandung beberapa prinsip yang ada dalam syariat Islam, sehingga seluruh saham yang telah tercantum pada bursa pasar modal syariah sudah terjamin kehalalannya, sedangkan pada pasar modal konvensional tidak terpisahkan kehalalan sahamnya secara khusus. Kedua, dari segi regulasi. Perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional selanjutnya itu dilihat dari segi regulasinya. Ketetapan yang mengatur kedua produk ini juga berbeda. Pasar modal bersifat syariah diatur hukum Islam dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Sementara regulasi pasar modal konvensional diatur lembaga keuangan berwenang pada masing-masing negara. Misalnya di Indonesia diatur oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan terakhir yaitu dari segi prinsip pelaksanaannya. Perbedaannya yaitu dalam pasar modal konvensional, emiten dalam melakukan penjualan tanpa memperhatikan unsur halal dan haram. Sementara itu, dalam pasar modal syariah, emiten yang menjual saham sangat memperhatikan dan wajib memenuhi syariat-syariat Islam, sehingga siapapun yang terlibat di dalamnya insya Allah akan terhindar dari unsur keharaman. Nah, selanjutnya macam-macam produk pasar modal syariah. Nah, adapun produk pasar modal syariah di Indonesia ini yaitu yang pertama, efek atau saham syariah, yang mana merupakan instrumen pasar modal syariah di Indonesia yang melakukan jual beli efek atau penanaman modal dengan pengelolaan dana sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu sukuk, di mana sukuk merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam pembiayaan proyek negara. Yang ketiga yaitu reksadana syariah, di mana reksadana syariah ini lebih berfokus atau hanya boleh mengalokasikan instrumen ke sektor-sektor halal dan bebas riba saja. Keempat ada Exchange Trade Fund atau ETF syariah, yang mana merupakan reksadana syariah yang unitnya itu berbentuk kontrak investasi kolektif dalam perdagangan bursa efek dengan berisi portofolio sesuai prinsip syariah. Selanjutnya yaitu efek beragun aset syariah atau EBA, merupakan produk pasar modal yang terdiri dari portofolio berupa aset piutang dan pembiayaan. Produk pasar modal syariah yang terakhir yaitu dana investasi real estate atau dire syariah, yang merupakan instrumen yang menghimpun dana dari pemodal sebagai suntikan dalam aset real estate dengan perjanjian imbal hasil sebagai keuntungan. Adapun dasar hukum pasar modal syariah, salah satu surah yang memiliki keterkaitan dengan pasar modal syariah itu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, yang mana disampaikan bahwa orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan berdirinya orang yang sedang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah dia peroleh terlebih dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Dan barang siapa yang berulang, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa prinsip pasar modal syariah itu menjauhi riba.
Atas landasan tersebut, maka ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 80 DSN MUI nomor 3 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. POJK nomor 15, POJK nomor 04 tahun 2015 mengenai penerapan prinsip syariah di pasar modal. POJK nomor 18, POJK 04 tahun 2015 menetapkan kebijakan penerbitan dan persyaratan suku. POJK nomor 20, POJK 04 2015 berkaitan penerbitan dan persyaratan efek beragun aset syariah. POJK nomor 17, POJK 04 2015 terkait penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah. Adapun lembaga-lembaga yang terkait dengan pasar modal syariah ini, yang pertama ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang mana berperan untuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor keuangan termasuk sektor pasar modal. Yang kedua ada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI yang mana bertugas untuk menetapkan fatwa dan mengawasi kesesuaian syariah. Nah, yang ketiga ada BAPEPAN atau Badan Pengawas Pasar Modal yang mana bertugas untuk mengatur, membina, dan mengawasi seluruh kegiatan-kegiatan yang terlibat dalam pasar modal syariah. Selanjutnya ada Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Seluruh perusahaan yang akan menanamkan modalnya, baik modal dalam negeri ataupun modal asing, haruslah memperoleh izin dari BKPM terlebih dahulu. Nah, BKPM akan memberikan izin apabila seluruh syarat yang telah ditentukan telah terpenuhi. Nah, yang terakhir yaitu fungsi dari pasar modal syariah. Yang pertama itu menguatkan nilai syariah di pasar modal. Yang kedua menciptakan halal valuation. Yang ketiga mengembangkan produk investasi syariah yang inovatif dan menguntungkan. Yang keempat, menjadi sumber pendanaan bagi emiten syariah. Dan fungsi yang terakhir yaitu sebagai alternatif investasi bagi para investor muslim. Baik, sekian pembahasan saya mengenai pasar modal syariah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.